Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan klasifikasi sungai. Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel Ogi agar selalu berkembang dengan cara berikan like terbaik kalian dan komen, serta yang paling penting adalah subscribe dulu dong. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi sungai berdasarkan letak. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasannya berkaitan dengan klasifikasi sungai berdasarkan pola aliran. Nah, pola aliran itu adalah sebuah bentuk yang cenderung tetap ya, yang kayak pola. Kalau ketemu pakai baju kan ada polanya kan ya, itu sama. Berarti rangka objek itu namanya pola. Oke, yang cenderung tetap. Nah, sungai ternyata dia memiliki pola aliran eh, sesuai dengan topografi atau keadaan batuan yang dilewati. Jadi pola aliran sungai ini dipengaruhi oleh topografi dan kondisi geologis atau batuan yang dilewati oleh sungai. Nah, teman-teman bisa lihat di sini beberapa pola aliran sungai yang sudah saya kutip. Yang pertama, pola aliran sungai yang pertama itu adalah ada namanya pola sungai dendritik. Dendritik. Oke. Kemudian yang gambar ini namanya pola radial. Radial, tapi karena ini ada di gunung, berarti dia biasanya cenderung menyebar nih, teman-teman. Oke, dari satu titik ke berbagai arah, maka disebut sebagai radial sentrifugal. Kalau yang gambar ini biasanya cenderung membentuk sudut siku-siku kan. Nah, ini ada formasi patahan, maka ini disebut sebagai pola rektangular atau pola patahan. Oke, kalau ini polanya seperti cabang pohon ya, ranting seperti ranting. Ranting, polanya seperti ranting pohon. Kalau rektangular ini seperti sudut siku-siku. Polanya seperti sudut siku-siku. Siku-siku. Kalau sentrifugal ini polanya seperti menyebar. Menyebar. Kalau yang keempat ini seperti daun ya, sirip daun. Ini disebut sebagai pola trellis. Trellis. Atau seperti sirip daun. Sirip daun. Nah, kalau yang ini disebut sebagai yang kelima, radial sentripetal. Sebenarnya ada ya. Radial sentripetal. Nah, radial sentripetal ini berarti kalau teman-teman lihat di sini ada aliran air sungai ke sini, ini juga ke sini, ini juga ke sini, ini ke sini. Nah, dari sini juga lari ke sini. Nah, berarti cenderung memusat. Polanya memusat. Nah, kalau ini melingkar atau disebut sebagai pola anular. Anular atau melingkar. Melingkar polanya. Nah, yang terakhir, yang ini disebut sebagai pola pinet, pola pinate atau sudut lancip. Sudut lancip. Nah, ini beberapa pola aliran sungai. Kita kupas satu-satu. Kenapa bentuknya seperti itu? Nah, saya lebih cenderung memahami ini dalam bentuk tabel seperti ini ya. Jadi kita bikin namanya. Kemudian biar teman-teman pahamin. Kemudian ada lagi polanya seperti apa. Kemudian gambarnya, gambar pola. Kemudian, nah ini penting lokasi teman-teman harus tahu. Lokasi. Ya, kita cek pertama. Pola yang pertama. Itu ada namanya pola apa tadi? Yang pertama itu adalah dendritik. Dendritik. Nah, tulisannya biar bagus sih. Saya pelan-pelan. Biar nggak kayak taker ayam gitu ya. Oke. Nah, dendritik ini polanya bercabang-cabang seperti ranting. Ranting pohon. Oke. Nah, gambar polanya seperti ini nih. Seperti kayak cabang pohon ya. Nah, tuh bercabang-cabang kayak gini teman-teman.
Ya, ini namanya pola sungai dendritik. Ini namanya dendritik. Nah, berarti kalau pandangnya ke bawah, berarti ini adalah arah hilir menuju ke lautan. Nah, lokasinya biasanya dendritik ini cenderung terdapat di daerah dataran rendah yang bergelombang, yang bergelombang. Ya, sehingga banyak banyak anak sungai di situ, banyak cabang-cabang anak sungai di situ, gitu kan. Nah, maka ini disebut sebagai pola dendritik. Yang kedua, ada lagi namanya pola rektangular. Yang kedua, rektangular. Nah, pola rektangular ini polanya berbentuk sudut siku-siku. Siku-siku. Nah, polanya kayak gini, teman-teman. Nah, kenapa polanya bisa seperti sudut siku-siku seperti ini gitu? Karena dia terdapat di daerah patahan. Lokasi daerah patahan. Patahan. Nah, kalau teman-teman lihat patahan, wilayah retakan, patahan, kan morfologi batuannya kompak ya, seragam. Jadi pada saat terjadi ada guncangan patahan ya, yang namanya patahan itu kan rekah ya. Jadi di celah patahan itu akan mengalir sungai gitu. Nah, makanya yang namanya patahan, kalau tanah retak, batu retak itu pasti kan polanya ya bentuk sudut siku kayak gini kan. Maka akan bentuklah sungai yang seperti sudut siku yang disebut sebagai sungai rektangular. Nah, dia terdapat di daerah patahan. Oke. Yang ketiga, ada lagi namanya sungai anular. Anular. Anular itu dia melingkar polanya. Melingkar. Oke, kenapa dia bisa melingkar? Gambar kayak gini, teman-teman. Nah, ini hilirnya ya. Karena dia terdapat daerah di daerah dome. Dome. Dome itu artinya kubah. Kubah. Ya, teman-teman bayangin aja kayak kubah masjid ya. Jadi kadang-kadang sungai itu akan melingkari kubah, morfologi kubah itu. Ntar di dasar kubah itu akan cenderung terdapat aliran sungai, walaupun tidak selalu ya. Nah, sungai yang melingkar itu disebut sebagai sungai anular. Kemudian ada lagi sungai yang berpola trellis. Nah, trellis ini seperti sirip daun, Nah, polanya seperti sirip daun. Kalau teman-teman lihat kayak gini gambarnya polanya. Nah, misalkan ini lihat sungai. Nah, ini kayak gini. Nah, nah. Kenapa bisa seperti sirip daun seperti ini? Itu terjadi karena dia terdapat di daerah lipatan. Daerah lipatan itu adalah daerah pegunungan, teman-teman. Misalkan teman-teman bisa lihat gambar seperti ini. Ini saya gambarkan. Ini gunung, kemudian ini gunung, ini juga gunung. Nah, kita memahami bahwa di antara dua gunung pasti akan ada lembah dong. Nah, di antara dua gunung pasti di sini akan ada lembah. Nah, lembah ini pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi. Oke. Kalau ada air mata air di sini, dia akan turun juga menuruni lembah yang ada di sampingnya. Nah, dia akan nyatu dulu ke sini nih. Ini juga sama di belakang gunung ini, kalau ada mata air, dia akan turun sini. Ini juga sama di lembah, dia akan nyatu ke sini. Kalau ada air mata air di sini juga sama. Ini juga sama nih. Nah, dia akan turun ke sini. Kalau ada air mata air di kaki gunung ini, dia akan turun ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, ini kalau teman-teman lingkarin, bersih sama kan bentuknya kayak gini. Nah, ini sama nih bentuknya kayak gini. Oke, seperti sirip daun. Nah, maka sungai Trellis itu biasanya terdapat di daerah lipatan. Lipatan itu adalah daerah pegunungan. Bukan gunung ya, tapi pegunungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ke eh, 6, yang kelima ya guys. Kelima itu polanya adalah pinet. Pinate. Nah, sudut lancip. Polanya seperti sudut lancip. Lancip. Nah, pola sungai lancip ini, gambar kayak gini teman-teman. Nah, biasanya terdapat di lereng terjal. Lereng terjal. Nah,
Ya lereng yang terjal kan ya pasti polanya akan seperti itu ya, seperti lancip kayak gini. Kemudian yang ke 6, ini teman-teman lihat nggak ya? 6, itu ada namanya radial, sentrifugal, radial sentrifugal itu menyebar, polanya adalah menyebar. Nah, kalau digambarin kayak gini, saya ini puncak gunung, maka aliran air puncak gunung ini dia akan lari ke sini nih. Nah, kayak gini nih teman-teman. Nah, dari satu titik ke berbagai arah. Nah, bias terdapat di puncak gunung. Puncak gunung. Ya, nggak usah divisualisasikan ya. Udah jelas bahwa ya kalau puncak gunung di sisi ini pasti dia lari ke utara, ini lari ke barat, ini lari ke selatan. Ya tergantung. Makanya dia kalau dia dari satelit dia polanya seperti menyebar. Nah, itu namanya radial sentrifugal. Kalau yang terakhir lawannya ada namanya radial sentripetal. Nah, radial sentripetal itu radial sentripetal. Nah, untuk radial sentripetal itu polanya memusat. Memusat. Nah, memusat itu gimana? Nah, biasanya di wilayah danau tuh. Nah, lihat panahnya kemana? Kalau ini kan panahnya keluar, ini panahnya ke dalam. Nih, dia masuk dari berbagai arah ke satu titik. Nah, biasanya sungai-sungai yang memusat ini terdapat di daerah eh, lembah atau daerah danau atau sekitar danau atau sekitar rawa. Nah, tuh sungai-sungai disebut sebagai sungai radial sentripetal. Nah, ini adalah 7 pola aliran sungai yang harus teman-teman pahami sehingga teman bisa membedakan bahwa oh pola kayak gini tuh sungainya kayak gini ya gitu. Nah, sebenarnya pola aliran sungai itu dipengaruhi oleh yang tadi saya jelaskan bahwa sangat dipengaruhi oleh topografi dan kondisi geologis atau batuan yang dilewati oleh aliran sungai itu sendiri. Nah, kayak gini tadi yang saya jelaskan bahwa oh di sini gunung nih. Berarti kan di sisi ini airnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Kalau kita tarik gambarnya jadi kayak gini. Kalau kayak gini itu namanya radial sentrifugal. Nah, dataran rendah yang agak bergelombang. Nah, itu kan dendritik, seperti ranting pohon. Oh, di dekat danau, oh, radial sentripetal karena dia memusat. Nah, ini di lereng terjal dia bentuk lancip disebut sebagai pinel. Oh, di daerah patahan disebut sebagai rektangular. Nah, ini untuk harus teman-teman pahami. Oke, terakhir kita latihan soal buat teman-teman. Coba teman-teman jawab nih. Dalam hitungan 5, nomor 1 ini polanya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah dendritik. Dendritik. Kalau yang nomor 2, ayo lihat polanya nih. Nih, kayak gini, terus ada pola kayak gini. Nah, apa kira-kira? Kayak apa nih, mirip apa? Seperti sirip daun kan? Nah, berarti ini jawaban adalah trellis. Kalau yang ketiga, ini gunung. Berarti kemana nih? Nih, ini ke sisi sini, ya ini ke sini, ono ke sono, gitu kan? Ini ke sini, ini ke sini. Berarti menyebar kan? Berarti ini namanya radial sentrifugal, menyebar. Kalau yang nomor 4, coba dalam hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih semuanya masuk ke dalam sini nih, ke dalam danau. Ini kan danau. Nah, ingat aja kata kuncinya. Danau apa tadi? Berarti pola sungainya adalah disebut sebagai radial sentripetal atau memusat. Nah, kalau ini formasi patahan ada sudut siku-siku di sini nih. Sudut siku-siku. Nah, berarti ini adalah rektangular. Kalau ini dia nggak melingkar ya.
Nah, cenderung kayak dom. Berarti ini adalah anular. Nah, ini untuk latihan soalnya. Semoga teman-teman bisa memahami. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi klasifikasi sungai yang lain. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa dukung terus channel Ogi dengan cara berikan komentar terbaik. Kalau teman-teman ada yang mau ingin ditanyakan atau mau konsultasi, bisa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like-nya dong. Yang paling penting, subscribe dulu dong, agar channel ini selalu berkembang dan bisa memberikan wawasan baru untuk teman-teman. Oke, sekian pembahasan hari ini. Tetap sukses selalu, semoga apa yang kalian impikan, hari-hari kalian selalu menyenangkan. Dan jangan lupa, kalau ada hal yang perlu kalian tanyakan seputar ilmu lingkungan atau geografi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.